Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timotius dengan NIM 20504064. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 SMP tentang segi 4 dan segi 3. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu segi 4. Di sini saya sudah menuliskan definisi dari segi 4, yakni suatu bangun datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Keempat garis lurus tersebut dikenal atau kita sebut dengan sisi dari segi 4 itu sendiri. Nah, dalam segi 4 ada beberapa jenis atau bentuk-bentuk dari segi 4. Yang pertama, persegi. Yang kedua, persegi panjang. Yang ketiga, jajaran genjang. Yang keempat, belah ketupat. Yang kelima, layang-layang. Dan yang keenam, trapesium. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu persegi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam persegi memiliki 4 buah sisi, di mana masing-masing sisi ini memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian dalam persegi kita bisa menentukan keliling dan luasnya sendiri. Untuk menentukan keliling dari persegi, kita gunakan rumus. Rumus untuk keliling persegi A sama dengan S tambah S tambah S, atau K sama dengan 4S. Selanjutnya, rumus yang kedua yaitu kita bisa mencari luas dari persegi itu sendiri. Rumus untuk luas persegi kita gunakan rumus L sama dengan S dikali S, atau L sama dengan S kuadrat. Satu contoh soal. Diketahui panjang sisi segi 4 yaitu 6 cm. Tentukan bagian A keliling persegi, bagian B luas persegi. Nah, jadi di soal diketahui panjang sisi sebuah persegi itu yaitu 6 cm. Karena persegi memiliki panjang sisi yang sama, jadi di sini kita tulis 6 cm. Nah, kita coba jawab. Bagian A keliling persegi, kita gunakan rumus keliling sama dengan 4S. Nah, K sama dengan 4, S-nya kita ganti dengan dalam kurung 6 cm. Jadi, untuk keliling dari persegi tersebut yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24 cm. Selanjutnya, bagian B. Untuk menghitung luas, L sama dengan S kuadrat. L sama dengan S-nya kita ganti dengan 6. 6 pangkat 2 sama dengan 36 cm persegi. Selanjutnya, persegi panjang, di mana kita ketahui bahwa dalam persegi panjang ada 4 sisi, dan sisi yang berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Nah, untuk menghitung keliling persegi panjang, kita gunakan rumus K sama dengan P ditambah L tambah P tambah L, di mana P adalah panjang persegi panjang dan L adalah lebar, atau K sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L. Selanjutnya untuk luasnya sendiri, kita gunakan rumus
L sama dengan P dikali L. Contoh, persegi panjang dengan P atau panjang sama dengan 8 dan lebar sama dengan 4. Tentukan bagian A keliling, bagian B luas. Penyelesaian, bagian A keliling A sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L sama dengan 2 P atau panjang kita ganti 8 ditambah L kita ganti dengan 4 sama dengan 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Selanjutnya bagian B luas. L sama dengan P dikali L. L sama dengan P nya kita ganti dengan 8 dan L kita ganti dengan 4. 8 kali 4 sama dengan 32 cm persegi. Selanjutnya yang ketiga yaitu jajaran genjang. Pada jajaran genjang ini untuk sisinya kita kasih simbol A, B, dan garis putus-putus ini yaitu tingginya atau kita singkat T. Nah, untuk menghitung keliling jajaran genjang kita gunakan rumus K sama dengan A tambah B tambah B, atau K sama dengan 2 dikali A tambah B. Untuk luasnya gunakan rumus panjang alas dikali tinggi, atau L sama dengan A dikali T. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Diketahui panjang sisi sebuah jajaran genjang yaitu 12 cm dan 9 cm dengan tinggi sama dengan 7 cm. Tentukan bagian A keliling, bagian B luas. Jawab. Untuk menghitung keliling dengan rumus K sama dengan 2 dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan 2 dikali A nya kita ganti 12 dan B kita ganti 9 sama dengan 2 dikali 12 tambah 9 sama dengan 21. Keliling sama dengan 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Bagian B untuk luas dengan rumus L sama dengan las dikali tinggi L sama dengan alasnya kita ketahui bahwa ada 12 cm dikali tinggi yaitu 7 cm. L sama dengan 12 dikali 7 sama dengan 84 cm persegi. Yang keempat yaitu belah ketupat. Untuk panjang sisi belah ketupat sama dengan S. Kemudian dalam belah ketupat dikenal dua garis yaitu diagonal 1 atau D1 dan diagonal 2 atau D2. Rumus untuk menghitung keliling belah ketupat yaitu K sama dengan
S ditambah S ditambah S ditambah S, atau K sama dengan 4S. Untuk luasnya sendiri kita gunakan rumus L sama dengan 1/2 kali diagonal 1 atau D1 dikali diagonal 2 atau D2. Contoh, diketahui panjang sisi sebuah bola ketupat yaitu 10 cm. S sama dengan 10 cm dan diagonal 1 sama dengan 16 cm, diagonal 2 sama dengan 12 cm. Tentukan bagian A keliling, bagian B luas. Kita jawab. Untuk keliling, K sama dengan 4S atau K sama dengan, dari soal diketahui S sama dengan 10 cm, sehingga 4 dikali S nya kita ganti 10 sama dengan 40 cm. Selanjutnya bagian B luas. Untuk luas bola ketupat kita gunakan rumus L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 1/2. Dari soal kita ketahui untuk diagonal 1 yaitu 12 cm dikali diagonal 2 16 cm sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6, sehingga 6 dikali 16 sama dengan 96 cm persegi. Selanjutnya kita masuk pada nomor 5 yaitu layang-layang. Untuk panjang sisi dari layang-layang yaitu A, B, A, B. Juga dalam layang-layang sendiri dikenal dua garis, yaitu garis diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian untuk menghitung keliling dari layang-layang kita gunakan rumus K sama dengan A ditambah B tambah B, atau K sama dengan 2 kali dalam kurung A ditambah B. Untuk luasnya sendiri kita gunakan rumus L sama dengan 1/2 diagonal 1 dikali diagonal 1 atau D1 kali diagonal 2 atau D2. Contoh soal diketahui panjang sisi layang-layang yaitu 6 dan 10 cm. Kemudian diagonal 1 8 cm dan diagonal 2 sama dengan 12 cm. Hitunglah bagian A keliling, bagian B luas. Kita akan menjawab. Bagian A untuk kelilingnya yaitu K sama dengan 2 kali dalam kurung A ditambah B sama dengan 2. A kita ganti dengan 6 dan B kita ganti dengan 10 sama dengan 2 kali dalam kurung 16. 2 kali 16 sama dengan 32 cm. Selanjutnya bagian B untuk luas.
dengan rumus L sama dengan 1/2 dikali D1 D2 sama dengan 1/2. Untuk diagonal satunya sama dengan 8 dikali 8 dikali diagonal 2 sama dengan 12 cm. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 4 dikali 12 sama dengan 48 cm persegi. Selanjutnya pembahasan terakhir untuk segi 4 yaitu trapesium. Untuk panjang sisi dari trapesium yaitu kita gunakan A, B, C, dan D. Kemudian untuk garis yang putus-putus ini adalah tingginya atau T. Untuk menghitung keliling dari trapesium kita gunakan rumus K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian untuk luas trapesium sendiri kita gunakan rumus L sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita masuk pada contoh soal. Diketahui panjang sisi trapesium yaitu 15 cm, 20 cm, dan 8 cm. Kemudian untuk tingginya sama dengan 6 cm. Tentukan bagian A keliling dan B luas. Jawab. Keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Untuk A sama dengan 15 ditambah B 20 ditambah C 8 ditambah D 8 sama dengan 35 tambah 16 sama dengan 51 cm. Kemudian untuk luasnya, luas sama dengan L sama dengan 1/2 jumlah sisi sejajar. Jadi untuk sisi sejajarnya itu yaitu dalam kurung 15 tambah 20 dikali 8 sama dengan 1/2 kali 15 dalam kurung 15 tambah 20 yaitu 35 dikali, karena ini habis, 4 dikali 4 sama dengan 35 dikali 4 sama dengan 105 cm persegi. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu segitiga. Nah, pengertian dari segitiga itu sendiri yaitu suatu bangun datar yang dibentuk oleh 3 sisi dan mempunyai 3 sudut, di mana sisi yang dimaksud adalah ketiga sisi yang dimaksud adalah sisi A, B, dan C. Kemudian sudut yang dimaksud adalah di sini ada 3 sudut. Kemudian rumus untuk menghitung keliling dari segitiga yaitu K sama dengan A ditambah B ditambah C, atau semua sisinya dijumlahkan. Kemudian untuk luasnya sendiri kita gunakan rumus L sama dengan 1/2 alas dikali tinggi. Contoh soal segitiga. Diketahui panjang sisi segitiga yakni
8 dan alas sama dengan 10. Kemudian tinggi sama dengan 7 cm. Tentukan keliling dan luas segitiga tersebut. Jawab. Kelilingnya itu karena di soal diketahui untuk panjang sisi sama dengan 8 cm, berarti itu adalah segitiga sama kaki. Jadi K sama dengan 8 ditambah 8 alas 10 sama dengan 26 cm. Kemudian untuk bagian B, luas sama dengan L sama dengan 1/2. Untuk alasnya sama dengan 10 dikali tinggi 7 cm sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 5 dikali 7 sama dengan 35 cm. Perlu kita ketahui bahwa dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita, terkhusus untuk segi 4 dan segi 3.